Nah, jadi, materi saya pada hari ini adalah perihal generatif AI dan juga bagaimana penggunaannya untuk khususnya gitu ya bagi, mmm, orang-orang yang bekerja di bidang pemasaran gitu ya. Jadi mungkin teman-teman semua juga udah ada yang banyak yang paham mungkin, tapi juga baru masih ada yang masih ya udah pakai doang, pernah denger-denger doang. Nah, sekarang kita akan fokus di generatif AI gitu ya. Jadi generatif AI itu merupakan teknologi yang memungkinkan komputer untuk menghasilkan konten kreatif seperti teks, gambar, audio, dan video gitu ya. Jadi, ada banyak tipe AI itu. Nah, contohnya teman-teman pasti udah sangat familiar gitu ya dengan Gemini mungkin, dengan ChatGPT mungkin. Nah, ChatGPT dan Gemini itu merupakan salah satu bentuk dari generatif AI atau salah satu aplikasi dengan tipe generatif AI yang menghasilkan kontennya berupa teks gitu ya. Jadi kan, AI sendiri itu adalah artificial intelligence gitu, di mana itu, kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu merupakan, kecerdasan buatan. Jadi sebuah program, sebuah aplikasi yang dibuat, dengan tujuan meniru kecerdasan manusia. Jadi mereka itu, si aplikasi ini tuh dapat berpikir, menjawab, berbicara seolah-olah mereka itu adalah manusia gitu, itu AI ya. Nah, generatif AI itu berarti AI-AI yang atau yang membuat atau yang membuat lah ya, membuat sebuah hal. Nah, halnya itu macam-macam tadi ya, bisa berupa teks, ya teks, bisa berupa gambar, bisa berupa audio, dan juga video gitu ya. Video udah beberapa mungkin teman-teman lihat di Instagram berseliweran gitu ya, ada orang yang kayaknya tuh dia berbicara dengan mungkin dia pakai wajah siapa, tapi seolah-olah tuh dia orang itu, padahal yang ngisi itu orang lain. Nah, itu generative AI yang menghasilkan, konten video. Nah, kalau tadi kayak misalkan ChatGPT, terus Gemini itu adalah generative AI yang menghasilkan teks gitu ya. Ada juga generative AI kayak Gamma Apps itu menghasilkan, PPT gitu ya, maksudnya, bahan tayang kayak gitu. Nah, jelas di bidang pemasaran khususnya gitu ya, umumnya pun dimanapun gitu ya, AI generatif itu atau generatif AI itu sangat memberikan dampak yang sangat besar ya, dalam hal apa? Meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas kampanye. Nah, saya juga udah sering bilang apa itu efisien, apa itu efektif gitu ya kemarin. Maksudnya efisien itu jelas, mungkin seorang dulu misalkan seorang copywriter, seorang sosial media spesialis dalam membuat konten itu mungkin benar-benar harus membuat scratch dari nol mungkin ya, mungkin ada googling bisa, tapi, butuh effort lebih. Nah, dengan AI jelas kita misalkan hanya tinggal, memberikan perintah, buatkan 10 topik, copywriting bla 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 gitu ya, dengan tema apa gitu. Nah, itu tuh bisa banget meningkatkan efisiensi di bidang di dalam hal waktu, tenaga, dan juga bahkan SDM. Misalkan dulu tadi ya, kita misalkan butuh konten banyak, akhirnya kita pakai SDM-nya bisa 2 bisa 3 gitu untuk menghasilkan konten yang sangat banyak dan berkualitas. Nah, sekarang misalkan dengan satu orang aja tapi dia sangat fasih gitu ya, menggunakan AI, cukup satu orang ya, kayak gitu sih. Jadi sangat-sangat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam campaign gitu ya. Ini di dunia pemasaran. Lalu, nah, tadi udah saya bahas ya sekilas. Tadi kan sebenarnya generative AI itu AI yang berfungsi untuk atau menghasilkan atau membuat sebuah konten gitu ya, konten kreatif. Nah, tadi bisa berupa teks, oke, ini bisa pakai Gemini, bisa pakai ChatGPT, bisa membuat gambar, ada banget, dulu saya pernah nyobain apa ya, Chord gitu ya, nama aplikasinya Chord, itu bisa membuat gambar, yang ilustratif sih ya. Jadi kita misalkan kita ngasih komen-komen suatu hal gitu ya, komen-komen misalkan
karakter dari si gambarnya, nanti dia akan mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah ilustrasi animasi berdasarkan apa yang sudah kita masukkan gitu ya, tergantung dari prompt-nya kita. Lalu juga AI dalam membuat sebuah video. Bisa video pendek, bisa animasi, bisa juga kita cuma ngasih, komen, perintah atau prompt, "Buatlah video bla 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 bla," gitu ya, otomatis dia akan mengenerate sebuah video dan lain-lain, ya. Bisa untuk, keperluan promosi, bisa hanya untuk konten-konten pribadi, edukatif, dan juga hiburan, gitu. Inilah, AI, generatif AI dapat membuat tadi konten, teks, bisa membuat konten gambar, bisa membuat konten video, bisa juga tadi buat bahan tayang gitu ya, itulah generatif AI. Lalu juga ini salah satu, mmm, aplikasi yang dihasilkan dengan, bantuan AI gitu ya, namanya chatbot. Teman-teman semua pasti, nggak pasti, mungkin pernah berinteraksi dengan chatbot, mmm kalau saya pribadi ya, karena memang AI pun kan masih develop ya, sampai saat ini AI chatbot yang dipakai di Indonesia tuh menurut saya pribadi ya, masih kurang efektif sih sebenarnya. Memang dia bisa 24 jam 7 hari gitu kan, jadi, konsumen yang merasa kesulitan atau merasa ada kendala, ada masalah dengan sebuah produk, dia bisa chatting. Biasanya kan kalau di jam-jam kerja itu menggunakan, eee, orang langsung secara live ya, tapi sekarang pun ada beberapa yang ada pilihan gitu ya. Pertama pasti pakai chatbot dulu. Nanti kalau chatbotnya kitanya ngerasa nggak terbantu, ada pilihan buat misalkan chat dengan live customer service gitu ya. Tapi intinya gini, chatbot itu juga salah satu produk hasil dari perkembangan AI gitu ya, untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Harapannya tadi, si perusahaan itu bisa memberikan experience lebih baik gitu ya, dengan jawaban yang terstruktur, dengan jawaban yang konsisten gitu ya. Kan kalau manusia mungkin kadang-kadang manusianya ada anak baru, dia belum tahu, dia bingung, kalau chatbot dia bisa dilatih, udah tahu jawabannya apa. Tapi tadi dia sangat-sangat kaku ya, kaku sehingga mungkin ada masalah-masalah yang sangat spesifik, jadinya tuh kurang solutif gitu ya, tergantung. Jadi tergantung memang kecanggihan si chatbot-nya itu sendiri sih gitu ya kan. Dan juga, perlu teman-teman ingat juga bahwa memang si AI ini tuh bisa kita latih gitu ya. Jadi AI ini bisa kita latih. Semakin banyak dia dapat ilmu, semakin banyak juga dia bisa menjawab gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan memang chatbotnya masih baru develop, otomatis dia juga tidak mungkin tidak bisa menjawab seakurat itu gitu ya ketika ada masalah-masalah yang sangat-sangat, detil dan juga seperti itu ya. Nah ini, chatbot keuntungan dapat memberikan layanan pelanggan 24 jam, 7 hari, kan kalau manusia nggak mungkin ya, pasti ada jam kerjanya. Lalu juga meningkatkan efisiensi, tadi mungkin dibanding kita, ngegaji karyawan, kadang-kadang karyawannya cuti, kadang-kadang lain-lain gitu, kita pakai chatbot aja memang mahal di awal buat develop, tapi bisa jangka panjang. Lalu juga tadi ya bisa mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Tadi pelanggannya tuh misalkan udah tahu nih si pelanggan ini tuh masalahnya ini, nah chatbot tuh bisa belajar tadi ya. Tadi saya bilang chatbot itu bagian dari AI, dia tuh machine learning, dia tuh bisa belajar gitu ya. Bisa belajar apa case-case yang mungkin terjadi gitu. Jadi tahu ketika misalkan saya ngechat, oh masalahnya ini, ketika ke depan ngechat lagi udah tahu gitu, pasti jawabannya ini gitu ya. Seperti itu. Nah, chatbot ini juga tadi ya bisa memberikan informasi produk secara umum, bisa memesan barang. Nah, ini yang part menyelesaikan masalah saya bilang ya tadi ya, mungkin untuk masalah-masalah yang umum masih oke lah, tapi terkadang ada masalah-masalah yang memang terlalu spesifik itu kalau si chatbot itu belum terlalu terdidik, terlatih, dan juga belum terlalu banyak mendapatkan komplain sebelumnya, jadi dia akan susah gitu ya di awal-awal. Nah, tantangannya tadi, bagaimana memastikan bahwa chatbot itu memberikan tanggapan yang akurat, ya namanya juga kan AI buatan ya. Memang dia pintar, bisa kita injek macam-macam ilmu pengetahuan, tapi mungkin tadi ada beberapa hal yang sangat-sangat spesifik dan memang mungkin belum kita sempat masukkan ke dalam, si kepintarannya dia, akhirnya tanggapannya, nggak terlalu akurat gitu ya.
Nah, kalau masalah ramah dan sesuai ramah tuh ya memang susah sih ya, namanya juga robot, itulah bedanya, robot dengan manusia gitu ya. Kalau kayak misalkan tadi, misalkan anggaplah kalian tuh kuliah sama saya robot gitu ya, ketika tadi ada mahasiswa yang nggak masuk, ya udah nggak masuk, alfa gitu, nggak bisa, oke dikasih toleransi yang cukup apa ya, yang cukup fleksibel gitu, nggak bisa, kayak gitu. Lalu, nah ini udah mulai masuk ya ke pemasarannya. Optimasi iklan dengan campaign ya, menggunakan AI. Nah, sebenarnya ini hal-hal yang dapat dilakukan dibantu oleh AI gitu ya. Jadi AI juga bisa membantu kita, memberikan guide kita, memberikan asistensi buat kita gitu ya, buat mengidentifikasi target audiens yang tepat untuk campaign pemasaran. Jadi bisa di apa ya, personifikasi ya, bisa disesuaikan targetnya apa, harusnya bagaimana, targetnya yang B mestinya bagaimana gitu ya. Jadi AI itu dapat mengidentifikasi target audiens, pertama itu. Kedua juga AI dapat em, menguji berbagai versi iklan gitu ya, menemukan yang paling efektif. Contoh, misalkan kita nih punya beberapa ide, nah kita masukin nih, tolong dong bantu saya untuk memberikan nilai atau evaluasi terhadap campaign A, B, C, D, F, G, mana yang terbaik, ditambah alasan-alasannya gitu ya. Lalu juga AI juga dapat membantu untuk mengoptimalkan pengeluaran iklan untuk mendapatkan hasil maksimal. Jadi kan kalau kita mau masang ads gitu ya, entah di Google, Google Ads, entah di IG, di Meta dan lain YouTube gitu ya, atau masang iklan dimanapun, itu ada pengeluarannya. Nah, AI juga dapat membantu kira-kira nih untuk target pasar ini, campaign-nya begini, apakah sudah baik belum kalau misalkan di media pemasaran yang ini gitu ya. Jadi ini beberapa hal, memang ini juga tadi ya perlu kita banyak melatih si AI-nya pertama, dan juga mungkin kalau kita pengen pakai fitur yang bener-benernya seperti begini ya memang harus yang premiumnya gitu ya, karena kan memang sekarang tuh kebanyakan tuh masih yang free ya. Gamma.apps itu bisa ngebantu kita ngebuat PPT, tapi tadi terbatas gitu ya, hanya beberapa kali, ketika udah kali keberapa udah nggak bisa gitu ya. Termasuk ChatGPT itu juga kan ada yang 3.5, ada yang 4 gitu ya. Jadi semakin canggih ya kita mesti pengen semakin banyak fitur yang kita inginkan, otomatis kita harus membayar lebih gitu ya. Nggak bisa pakai yang gratisan. Tapi memang nggak masalah. Saya lihat pun di beberapa perusahaan startup mereka ya udah mengeluarkan kocek lebih buat berlangganan gitu ya, berlangganan. Jadi teman-teman semua jangan ragu-ragu gitu ya untuk memperdalam, khususnya buat prom ya, nih kayak gini penting banget nih. Jadi ya AI itu kan tadi ya robot kecerdasan buatan gitu ya. Jadi mesin aplikasi software yang diberikan diinjek kecerdasan buatan menyerupai manusia. Semakin banyak kita latih, dia akan semakin oke. Nah, tadi yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita bisa dengan baik dan efektif itu memberikan prompt ya. Prompt itu tuh perintah kepada si AI-nya gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kalian coba atau praktikan gitu ya. Bagaimana membuat prompt yang baik gitu. Nah, jelas yang pertama itu harus jelas dan spesifik gitu ya. Jadi misalkan buatlah makalah tentang topik ini dalam berapa paragraf, maksimal berapa kata, dan lain-lain. Jadi berikanlah prompt sejelas dan sespesifik mungkin gitu ya. Jadi hindari kata-kata yang umum gitu ya. Harus yang jelaskan, terangkan, berikan contoh gitu ya. Jangan jangan kata-kata yang umum dan juga yang mengawang-awang. Tadi juga ya konteksnya yang jelas. Jadi jelas misalkan buatlah makalah. Nah, makalah itu yang gimana ya? Misalkan buatlah makalah ilmiah dengan topik adopsi teknologi menggunakan referensi
dengan style apa gitu ya. Jadi jelas referensinya memakai kan referensi itu ada banyak style ya, ada apa, ada IEEE dan lain-lain. Jadi intinya yang pertama dan kedua itu mirip-mirip lah ya. Jadi berikanlah prompt yang jelas, spesifik dengan konteks yang jelas sejelas-jelas mungkin. Karena kan tadi ya meskipun dia AI, kadang kita pun dengan memberikan teman-teman semua ya, kalau oke, ntar kita skip ke bagian terakhir. Em, Jelas dan spesifik dan konteks yang jelas itu ya. Jadi itu penting dalam membuat prompt. Nah, yang ketiga itu gunakanlah kata kunci yang tepat gitu ya. Penting banget buat kita memberikan tadi kata kunci yang tepat ya. Jangan gantian ya. Kata kunci yang tepat ya. Misalkan ya buatlah makalah atau nggak buatlah karya tulis ilmiah atau buatlah referensi. Jangan buatlah tulisan. Nah, tulisan apa? Tulisan itu kan banyak ya. Tulisan itu bisa novel, bisa puisi, bisa pantun. Nah, tulisan itu sangat-sangat abstrak ya. Jadi kata kuncinya mesti tepat juga nih. Oh, buatlah karya tulis ilmiah, buatlah apa namanya? Personal statement gitu. Jelas, personal statement, motivation letter gitu jelas gitu ya. Nah, berikanlah contoh. Nah, ini juga penting nih ya. Saya tuh beberapa kali gini, saya pengen buat artikel yang bagus gitu ya. Di artikel tuh ada bagian diskusi, ada bagian pembahasan. Nah kan kalau saya bilang, buatlah pembahasan dari eh, tulisan berikut, saya upload tulisannya gitu ya. Ada bab satu, bab 2, bab 3, metode. Nah, bab 4 pembahasan. Buatlah pembahasan dari tulisan berikut gitu ya. Saya udah upload tuh. Nah, itu ya kadang-kadang si AI juga bingung gitu kan. Oke, dia nggak akan mungkin oh saya bingung, nggak, dia pasti akan berusaha tetap mengeluarkan pembahasannya. Cuman kalau kalian pengen mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, nah sebelumnya kalian upload nih misalkan artikel yang bagus ya, misalkan artikelnya dari jurnal yang bereputasi, kalian upload artikelnya, terus kalian gini kasih prompt, pelajari eh, style, gaya, atau cara menuliskan pembahasan atau discussion gitu ya pada artikel yang barusan saya upload misalkan. Nah, dia kan pelajari, oh, udah aja. Dia udah belajar tuh ya. Nah, baru di bawahnya, tolong buatkan pembahasan yang serupa atau dengan kualitas yang serupa dengan artikel sebelumnya pada data berikut. Nah, dia tuh nanti akan sebisa mungkin mengikuti gitu. Jadi tadi kita memang harus mencoba buat melatih gitu ya. Melatihnya gimana tadi? Memberikan contoh, menginjek pengetahuan. Karena kan coba deh, saya tuh awal-awal pertama kali pakai AI itu dia ketika saya nanya-nanya hal-hal yang terbaru gitu ya dengan tentang apa? Tentang isu terkini, jawabannya tuh dia simpel, saya belum memiliki data tentang ini. Saya tuh cuman baru belajar sampai data-data sampai tahun kalau nggak salah ya kemarin tuh 2021 gitu. Nah jadi memang tadi ya ada keterbatasan. Dia tuh belum terlalu ya nggak sempurna lah ya, masih perlu tadi. Makanya ketika kita pengen ada contoh gitu ya, misalkan ini contoh artikel yang saya pengen kasih websitenya gitu ya. Nah buatlah artikel konten artikel copywriting sesuai dengan website berikut. Tadi itu akan mencoba mencontoh gayanya, cara menulisnya dari website yang kalian udah share sebelumnya. Jadi jangan ragu-ragu buat berikan dia contoh. Nah, yang terakhir tadi kita mesti trial and error gitu ya. Kita cobain pakai prompt ini gimana hasilnya. Oh, kayaknya nggak sesuai. Kita cobain pakai prompt yang lain gitu ya. Gimana hasilnya gitu kan. Nanti kalau udah oke, nah kalian jangan lupa buat disimpan si promptnya itu gitu ya. Karena di luar sana tuh ada juga yang dia tuh ngejual prom-prom efektif untuk bla bla bla. Nah, dia tuh udah nyiapin prom-prom yang mungkin ketika kita kemasukin promnya, kita tinggal ganti konteksnya, itu bisa kita pakai berulang-ulang gitu. Nah, tadi untuk mendapatkan prom yang baik itu kita mesti trial dan error. Uji, kita cobain gimana hasilnya, oh nggak memuaskan, pakai kata kunci yang lain gitu, pakai konteks yang lain gitu-gitu ya. Nah, ini beberapa langkah gitu ya, ada 5 cara buat ngebuat prom yang efektif. Jadi tadi kalau dianalogikan itu kehadiran AI sekarang itu tuh serupa dengan kehadiran Google zaman dulu gitu ya. Kan mungkin zaman dulu, ih ngapain pakai Google licik.
kita kayak nyontek gitu ya hasil punya orang. Nah, sekarang-sekarang kan kita bisa googling gitu ya, kita bisa ngasih referensi. Nah, sekarang tuh muncul AI juga. Loh, kita pakai AI, kita nggak kreatif dong, bla bla bla, nanti kita jadi bla 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 gitu. Nah, jadi saya mau tegaskan bahwa memang memang sebetulnya tuh kemunculan AI sekarang tuh agak mirip-mirip dengan kemunculan Google zaman dulu gitu ya. Nah, orang-orang yang pandai, mencari info atau memaksimalkan googling gitu ya, akan lebih maju sekarang kan dibanding yang orang ogah-ogahan gitu ya, pengennya diajarin, disuapin gitu ya. Nah, sekarang pun, terjadi dengan AI. Orang yang mulai buat menguasai AI, nggak cuman make ya, make mah ya udah tinggal ngasih komen tadi tadi, ngasih prompt, ngasih ngasih perintah, tapi kan belum tentu sesuai hasilnya. Nah, ini penting banget buat kalian tuh belajar saya waktu itu pernah, ikutan pelatihan gitu ya, memang AI engineer ada gitu, orang yang mendevelop si AI-nya, orang yang mendevelop coding, machine learning-nya ada. Ada juga namanya prompt engineer gitu ya, jadi orang-orang yang mendevelop si prompt-nya, bagaimana membuat prompt yang efektif, bagaimana membuat prompt yang menghasilkan luaran sesuai yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Karena beda penyusunan kata, beda koma, itu bisa beda hasil keluarnya. Dan tadi yang jelas kita tuh mesti coba buat melatih si AI-nya. Jadi Open ChatGPT itu bisa banget kita latih ya. Jadi itu penting sih ya. Jadi mulai sekarang teman-teman semua jangan hanya sekedar memakai, coba perdalam, coba taklukkan nih. Jadi AI itu kayak hewan buas, coba kita taklukkan bagaimana menggunakan yang baik efektif gitu ya. Bagaimana cara ya, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu sih yang mau saya sampaikan ya untuk hari ini, nggak terlalu banyak. Nah ini mungkin sedikit ya kesimpulan yang memang teman-teman semua harus amini gitu tadi ya. Tadi kan kita sampai sini ya. Bagaimana cara membuat prompt yang baik. Lalu juga ini ya, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Terus saya kasih ilustrasi juga sih ya. Apa fungsi generatif AI gitu kan buat merencanakan campaign gitu ya. Dan juga membuat konten. Ya, membuat planning campaign itu dapat dilakukan dengan kita meminta bantuan AI buat meriset pasar, mengidentifikasi tadi target audiens, dan juga memikirkan strategi-strategi yang sekarang mungkin bisa paling efektif gitu ya. Nah, pembuatan konten tadi bisa membuat generative AI bisa membuat konten berupa teks, artikel-artikel, blog gitu ya, konten berupa gambar, konten berupa video kayak gitu. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, adopsi AI itu menurut saya memang sudah hal yang mutlak harus kita adopsi gitu ya. Nanti kita akan bahas juga, bagian di etikanya, tapi adopsi AI itu adalah suatu keniscayaan, kita harus mau nggak mau ya, harus harus maulah untuk mengadopsi dan juga nggak cuma make ya, kita pelajari bagaimana prompt yang baik. Nah, tadi nih pelajari dan eksperimen nih. Jadi kita harus mencoba mencoba gitu. Contoh kayak misalkan saya nih ya, saya coba membuat artikel menggunakan, ChatGPT aja. Saya nyobain nyobain. Oh nih, buatlah artikel ini buatlah berapa paragraf tentang latar belakang bla 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 dengan referensi. Keluar tuh si ChatGPT dengan segala referensinya. Nah, saya cek tuh terkadang referensinya nggak valid, terkadang nggak sesuai juga isi referensinya dengan yang dia munculkan, kayak gitu-gitu. Akhirnya, oh untuk ChatGPT bisa sih bantu buat ngebuat develop kalimat dan lain-lain, membuat apa ya, narasi bagus. Nah, untuk referensinya pakai yang lain. Ada namanya Cite ya, scite.ai pakai Cite. Itu lebih lebih valid, lebih reliable si site itu dalam memberikan referensi dibanding ChatGPT. Jadi sebenarnya jadi jangan pakai ChatGPT, pakai aja ngasal gitu. Jangan, karena tadi ya cobain deh pakai, cobain dicek hasilnya. Terkadang ada yang benar, ada yang dia teh yang ngarang juga gitu ya. Jadi dipelajari dan juga eksperimen, dicoba-coba pakai prompt ini bagaimana hasilnya. Oh, hasilnya begini, bener nggak sih? Misalkan cobain pakai Gemini, sama nggak hasilnya? Oh beda, cobain pakai googling. Nah mana yang paling akurat gitu ya. Jadi
harus mau dipelajari harus mau dipelajari dan juga diuji cobakan ya eksperimen. Lalu juga em, kolaborasi ya. Jadi tadi mungkin AI bisa membantu, tapi tadi sekali lagi dia bukan satu-satunya. Tetap dibutuhkan nih satu orang lah buat memutuskan oh ini masih oke dipakai, oh ini nggak relevan gitu ya. Jadi perlulah kolaborasi antara si kalian sebagai manusia dan juga aplikasi AI-nya. Nah, yang terakhir etika ya, etika AI. Pertimbangkan etika seperti privasi data nih ya. Kan tadi saya bilang bahwa AI itu bisa buat dikasih apa ya? AI itu bisa kita latih, bisa kita kasih informasi-informasi. Ya, misalkan buatlah pembahasan seperti artikel yang kalian upload gitu ya. Nah, itu nggak bisa kalian lakuin misalkan pakai laporan keuangan kalian gitu. Misalkan laporan keuangan, misalkan kalian menjadi, misalkan lah kalian jadi ya staf apapun itu, kalian diminta buat menganalisis laporan keuangan, bagaimana strategi yang mesti diambil gitu ya. Nah, kalian upload tuh si laporan keuangan perusahaan itu jangan ya. Karena tadi itu privacy data itu penting, jangan sampai kalian mengupload hal-hal yang sifatnya konfidensial ya perusahaan rahasia tuh jangan diupload itu bahaya takutnya kan nyebar ya sekali dia bisa tahu dia mungkin bisa ngasih tahu ke orang lain juga gitu kan lalu juga pertimbangkan juga bias algoritma tadi ya mungkin beda prompt beda hasil mungkin juga dia ngasih referensi yang nggak sesuai dan lain-lain ya jadi pertimbangkan juga tentang etika penggunaan AI nah ini mungkin materi yang saya sampaikan untuk pagi hari ini ya ya tepat lah ya sekitar setengah jam. Em, ada yang mau bertanya? Meskipun kayaknya nggak ada. Silakan ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup nih, Pak. Oh, Ilham, Bapak, makasih. Ya, gimana Daf? Bapak izin bertanya, Ya, kalau misalnya kita pakai AI terus nggak akan ketergantungan gitu, Pak? nah itu sih. Saya juga sempat meneliti ya, meneliti bahwa memang tingkat kecenderungan atau ketergantungannya itu cukup sangat tinggi gitu ya. Orang yang udah pakai ketika saya survei itu pasti dia akan cenderung akan terus memakai gitu ya. Memang kecenderungannya tuh memang betul ketergantungan. Cuman ya tadi ya sama kayak kita kemajuan zaman lah ya. Jadi em, kayak sekarang lah kita mau nyari informasi kan mesti googling ya. Saya pun kerja gitu. Terkadang tuh dan semua tuh ada gitu ya. Googling Google tuh semua tuh ada. Contoh ada anak programming gitu ya. Ada anak JTK dia nggak terlalu ahli banget nih untuk ngoding. Dia tuh bisa banget buat nyari gitu ya source code gitu. Cari cari segembleng codingan buat menghasilkan fitur ini gitu ya. Nah mau nggak mau sekarang tuh orang yang lebih mampu buat mengoptimalkan si Google untuk mendapatkan hal-hal yang dia butuhkan, cenderung dia tuh akan lebih maju, akan lebih sukses gitu ya dibanding orang yang oh saya pokoknya baca textbook gitu ya, baca yang benar-benar buku dan lain-lain gitu. Seperti itulah apa ya ilustrasinya. Memang ke AI itu akan menjadi ketergantungan betul, tapi gini loh, misalkan kalian kerja nih di PTA misalkan ya. Wah, terus kalian, oh nih perusahaan bagus nih, saya nggak mau nih pakai AI, ini nggak sesuai dengan bla bla bla. Sementara PT B C D F G H I J X sampai Z itu dia pakai AI semuanya. Otomatis dia bisa membuat konten lebih banyak, lebih sering, dan kan otomatis tujuan dari adanya divisi itu tercapai gitu dibanding kita yang nggak pakai. Nah, tadi ya maksudnya mungkin betul kita ada ketergantungan, tapi tadi kita juga harus tetap ya mempelajari. Jadi jangan ini hal yang pentingnya tuh adalah ini. Yang kolaborasi ya. Jadi jangan sampai kita tuh hanya benar-benar eh, percaya aja gitu. Jangan ya. Jadi kita mesti kolaborasi. Jadi hasil yang diberikan oleh si AI tetap mesti kita bandingkan misalkan dengan misalkan ya kita punya dari ChatGPT kita bandingkan dengan Gemini, dengan Site AI, dengan Jenny. Jadi kita tuh kayak kita yang mentrainer mereka mereka tuh kayak tools meskipun mereka adalah apa ya dibilang teknologi yang memiliki kecerdasan
serupa manusia gitu ya, otomatis pasti manusia yang terpilih gitu kan, yang bagus, tapi tetap kita tuh harus memperlakukan mereka itu hanya sebagai sebatas tools gitu ya, jangan terlalu percaya. Nah, itu sih kuncinya sih. Jadi dengan begitu, meskipun kita terus menggunakan, tapi kreativitas kita, daya kritis kita tuh tidak mati begitu saja. Jangan misalkan buatlah makalah bla bla bla, udah buat, udahlah copy paste, kumpulin. Nah, jangan kayak gitu. Buatlah copywriting tentang topik ini. Ada copy paste kita post, jangan kayak gitu ya. Jadi tetap kitanya tuh mesti sebagai kayak tuannya lah. Kita tuh kayak pemiliknya. Nah, mereka tuh si AI, si bla 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 tuh hanya toolsnya, hanya kendaraannya, hanya barang pakainya lah. Kita meskipun dia tadi dianggapnya pinter, kita tetap jadikan mereka tuh hanya sebagai barang yang kita gunakan saja. Paling itu, Dava. Makasih ya. Oke, ada lagi pertanyaan, silahkan. Ini Alia, belum ada Alia. Alia belum ada ya. Nailan juga belum ada. Oke. Ali, Pak, Nailan mah ada, Pak. Hai. Pak, kalau Nailan tadi Hmm, teh udah masuk, cuman hmm. gak tahu keluar terus. Ini Oke. Nailan bareng sama rame di sini, Pak. Oh iya, oke. Kalau oke Nailan ada. Berarti kalau Ada. Alia masih di parkiran. Parkiran mall kayaknya nih. Kayaknya teh parkirannya ada 5, Pak, jalan kaki nggak nyampe-nyampe. Ya udahlah, oke. Oke, ada lagi pertanyaan silahkan atau cukup? Cukup lah ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan coba buat kan kemarin kita udah belajar buat post ya. Nanti kita coba buat kontennya. Kemarin juga pasti udah pada buat sih ya. Cuman kita coba prom-prom yang lainnya gitu ya. Dalam membuat konten di saat kita membuat post gitu ya. Buat copywriting, membuat topik-topik yang lebih menarik. Gitu mungkin paling teman-teman semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, sekali lagi terima kasih banyak telah hadir ya Pak, meskipun izin ya ya. bertanya. Oh ya Siva silakan. Untuk Jumat kita kampus atau enggak ya, Pak? eh saya tuh kan sebenarnya pengen kuis ya. Tadi itu hari ini, cuma hari ini nggak bisa. Nah, kemungkinan besar tuh Jumat sih. Cuman ternyata Jumatnya juga saya banyak ada kegiatan. Kalian memang kalau nggak ada saya, apakah ada kuliah lagi apa nggak ada? Tidak sih, Pak. Cuman Lapangan, satu Pak, lapangan. matkul. Iya. Oh, lapangan. Ya udahlah kalau gitu berarti Jumat kita off aja lah ya kalau gitu mah. Baik, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa berarti Selasa depan gitu ya. Jumat ini berarti nanti saya mungkin kasih apa kayak tugas gitu ya buat kalian biar ada kegiatan sedikit di lapangan, lapangan futsal, lapangan bola. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi